Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Oke. Nah, kita kan mau materi ya hari ini. Jadi sebelum materi kita doa dulu. Salah satu anak mau memimpin. Saya Oke. sebelum pembelajaran hari ini, anggap baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Kita absensi dulu ya. Alifa, Hadir. Ananda Uja, Andi Ikma, Hadir. Diana Vita, Hadir. Doni Andika, Hadir. Erik Ferdiansyah, Hadir. Fahruddin Rifki, Hadir. Lana Zauja, Hadir. Mufidatul. Hadir. Oke. Semoga cepat sembuh ya. Amin, Bu. Nabila Putri, Hadir. Raka Diatma. Amin, Bu. Oke. Materi kali ini adalah data flow diagram. Ada yang tahu nggak apa itu? Ya, Bu. Belum tahu. Oke, kita lanjut ya. Jadi pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan berbagai sistem informasi secara sadar maupun tidak sadar, seperti meminjam buku di perpustakaan, membeli barang secara online, atau menggunakan aplikasi untuk mencatat keuangan. Semua itu melibatkan aliran data yang masuk, diolah, disimpan, dan menghasilkan keluaran. Apa itu DFD? DFD atau Data Flow Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem informasi. DFD membantu kita melihat bagaimana data masuk ke dalam sistem, diproses, disimpan, dan keluar dari sistem tanpa perlu memikirkan detail teknis seperti kode program. Tujuan dari DFD itu adalah satu, memodelkan alur informasi secara sistematis, lalu menunjukkan fungsi-fungsi utama sistem dan interaksinya dengan pihak luar atau entitas, membantu tim pengembang analisis sistem dan pengguna untuk memahami sistem dengan mudah sebelum dibangun secara teknis. Oke, sebelum kita lanjut, kita kuis dulu untuk mengasah pengetahuan kalian tentang DFD. Ini kalian buat kuisisnya dan masukin untuk kodenya.
Baik, Guru. Susah tuh soalnya. Susah. Sudah semua atau belum? Sudah semua ya? Beri aplausnya buat tiga ke atas. Siapa ini yang awal ya? Oh iya, Nanda. Dan ini siapa tadi? Lana. Oke. Oke, kita lanjut ke materi. Kita sampai di tujuan ya tadi ya. Oke, kita lanjut ke komponen. Jadi nomor satu ini ada entitas eksternal, merupakan pihak luar sistem yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa pengguna, organisasi, atau sistem lain, digambarkan dengan persegi panjang. Jadi ini bagian petugas ini. Lalu ada proses menunjukkan aktivitas atau fungsi yang mengolah data. Proses menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output, digambarkan dengan lingkaran atau oval. Jadi di tengah ini bagian dari proses. Lanjut, nomor 3 ada data store atau penyimpanan data, tempat di mana data disimpan secara permanen dalam sistem, digambarkan dengan dua garis jenjang horizontal atau berbentuk vertikal. Contoh data buku, data anggota, dan data transaksi. Di sini kontrol 0, jadi belum ada untuk bagian data store. Jadi contohnya itu seperti ini. Lalu nomor 4 aliran data atau data flow menunjukkan arah aliran data dari satu komponen ke komponen lain, digambarkan dengan panah dan diberi label jenis data. Contoh seperti
formulir pendaftaran, informasi gitu. Jadi alurnya nih, panah-panahnya. Ini untuk tingkatan DFD. Nah ini tadi yang saya kasih tahu. Ini adalah DFD level 0, menggambarkan sistem secara umum atau tingkat tinggi. Lalu ada DFD level 1, merinci proses utama menjadi beberapa sub atau proses, menunjukkan bagaimana data mengalir antar subproses dan data store, digunakan untuk analisis lebih detail. Lalu DFD level 2, 3, dan seterusnya digunakan untuk perincian lebih lanjut jika diperlukan. Setiap subproses bisa dipecah lebih detail lagi. Nah, saya akan memberikan kalian studi kasus ini. Nah, oke. Jadi kan tadi kita udah kuis ya. Nomor 1 dan 2 menjadi ketua kelompok. Jadi ada 2 kelompok. Untuk Mas Rifki kelompok 1, untuk Mas Ananda kelompok 2. Ini kelompoknya saya pilih atau pilih sendiri? Sendiri. Pilih sendiri. Oke. Untuk LKPT sudah saya kirim ya. Bisa pindah kelompok sesuai kelompok. Kalau sudah? Oh sudah. Ya udah. Oke. Saya kasih waktu 40 sampai 45 menit, cukup atau tidak? Cukup. Insyaallah cukup. Bisa langsung dikerjakan. Bu, ini boleh merokok? Boleh silakan. Senyamannya aja.
Kamu boleh izin ke kamar mandi? Boleh, boleh silakan.
Kenapa itu, Mbak? Nggak tahu. Ini nggak apa-apa. Manusiawi. Manusia.
Spin ya buat maju. Dua, silakan maju. Ini presentasinya langsung ke desain. Kalau nggak beda dulu, saya sama tadi aku kira
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan dengan studi kasus perpustakaan yang menggunakan sistem manajemen data untuk mencatat transaksi peminjaman dan pengembangan buku, menyimpan informasi anggota, serta menghasilkan laporan perpustakaan. Agar sistem dapat digunakan dengan baik, teman-teman perlu menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Bagaimana cara membuat tidak bisa menginformasikan aliran data utama dalam sistem. Lanjut. Jadi Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara entitas eksternal dan proses dalam data flow diagram? Jawabannya yaitu entitas eksternal adalah komponen di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem, seperti pengguna atau instansi lain. Mereka memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem. Sedangkan proses adalah kegiatan atau fungsi yang dilakukan oleh sistem untuk mengolah data dari input menjadi output. Yang kedua, bagaimana cara menentukan batasan sistem saat merancang DFG level 1? Jawabannya yaitu batasan sistem dapat ditentukan dengan mengidentifikasi proses-proses yang berada di dalam kontrol sistem dan membedakannya dari entitas eksternal. Hal ini dilakukan dengan memahami ruang lingkup sistem berdasarkan kebutuhan pengguna dan fungsionalitas sistem yang dikembangkan. Fokus hanya pada aliran data yang relevan dengan sistem, bukan aktivitas di luar tanggung jawab sistem. Nomor 3, mengapa penggunaan simbol yang tepat sangat penting dalam pembuatan DFG? Ini pengguna simbol yang tepat penting agar DFG dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Simbol-simbol membantu membedakan peran dan fungsi setiap elemen dalam sistem. Hal ini juga memudahkan proses komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim maupun dengan pihak lain seperti stakeholder yang dapat seperti atau bisa digunakan dalam mendukung sistem informasi. Struktur data seperti array atau list digunakan untuk menyimpan kemudian data secara terstruktur seperti daftar buku, daftar anggota atau histori transaksi. Penggunaan struktur ini memungkinkan pengolahan data menjadi lebih efisien dan sistematis seperti pencarian data, pengurutan atau menghilangkan jumlah input tertentu dalam sistem informasi. Apa hal paling menantang yang kalian temui saat menyusun DFG berdasarkan studi kasus perpustakaan? Hal yang paling menantang itu memahami hubungan antar proses dan menentukan aliran data yang tepat akan terjadi redundansi atau kekeliruan dalam penggambaran. Selain itu, menyepakati elemen apa saja yang masuk dalam sistem dan mana yang merupakan entitas eksternal juga memerlukan diskusi mendalam. Lalu kedua, gimana kita menyelesaikan kendala dalam memahami notasi dan aliran data di DFG. Jadi kita menyelesaikannya itu kendala dengan cara membaca ulang materi DFG, lalu diskusi, juga mencoba bikin sketsa kasarannya, menyusun diwisika. Kita juga minta klarifikasi pada TV jika ada bagian yang masih bunyi. Apa kalian merasa lebih memahami struktur data dan DFG setelah praktik? Ya, setelah praktik kita jadi lebih paham gimana struktur data seperti data, gimana proses mengirim data dari entitas ke sistem. Lalu yang keempat, pelajaran utama yang diperoleh dalam running DFG itu gimana pentingnya komunikasi dan pembagian tugas dalam menyelesaikan proyek bersama. Masing-masing punya peran dalam mengkaji studi kasus, menentukan elemen DFG dan menyusun
kelima, peran apa saja yang dipilih oleh masing-masing anggota. Jadi ketuakan Jadi ketuanya ada Mas Yuda, yaitu mengatur jadwal diskusi dan memastikan semua bagian dikerjakan. Yang kedua, menganalisis sistem atas nama dunia Dika, membaca studi kasus dan mengidentifikasi penting. Yang ketiga, membuat diagram ada Mas Erik, membuat DFG menggunakan musical. Yang keempat ada dokumentator, yaitu Mbak Andi Hikmah, mencatat hasil diskusi dan menyiapkan presentasi. Yang terakhir ada reviewer atau editor, yaitu Mbak Nabila, memeriksa kembali hasil akhir dan memberi masukan. Selanjutnya di sini untuk desain dari DFG. Nah, di sini untuk penjabaran proses dari DFG level 1 ada 4 proses. Yang pertama adalah data perpustakaan, yang kedua transaksi, yang ketiga adalah laporan, terakhir ada koleksi data penduduk. Nah, jadi alur pertama dosen atau karyawan ini konfirmasi transaksi. Untuk anggota perpustakaan anggota perpustakaan mengkonfirmasi data anggota ke perpustakaan. Lalu petugas perpustakaan itu mengelola data anggota ya di anggota perpustakaan itu tadi. Lalu untuk transaksi itu mengkonfirmasi transaksi dari pencarian ke dosen atau karyawan. Lalu konfirmasi transaksi ke mahasiswa itu mengkonfirmasi transaksi dan pencarian. Selanjutnya laporan. Nah, konfirmasi transaksi itu bukan transaksi laporan tadi dengan menggunakan database data transaksi. Lalu transaksi ke ini menghitung update denda dengan menggunakan database data denda. Lalu koleksi buku itu data koleksi itu menyimpan atau update data koleksi. Lalu koleksi data buku ke petugas perpustakaan update data buku. Sudah mungkin sekian dari kelompok kami, ada tambahan. Ada dari kelompok 1 mungkin ada masukan? Kalau dari saya mungkin ini prosesnya kurang rinci ya, karena ada peminjaman, pembalian kayak gitu, dan alurnya agak berantakan ya, kurang rapi juga, tapi nggak apa-apa, udah bagus kok. Oke. Terus dari kawan-kawan bisa program itu.
Kami dari kelompok 1 di sini akan presentasikan mengenai hasil diskusi kami. Studi kasus, sebuah perpustakaan ingin mengembangkan sistem manajemen data untuk mencatat transaksi pinjaman dan pengembalian buku, menyimpan informasi anggota, serta menghasilkan laporan perpustakaan. Agar sistem dapat dikembangkan dengan baik, tim pengembang perlu menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi dengannya. Bagaimana cara membuat DFT level 1 untuk merepresentasikan aliran data utama dalam sistem secara sederhana dan jelas. Nah, ini untuk screenshotan DFT kami. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan antara entitas eksternal dan proses dalam data flow diagram atau DFT, yaitu jawabannya entitas eksternal adalah komponen di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem seperti pengguna atau sistem lain yang mengirimkan atau menerima data. Sementara itu proses adalah aktivitas di dalam sistem yang mengelola data masuk atau input menjadi data keluar sebagai output. Entitas tidak mengubah data, sedangkan proses melakukan transformasi data. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara menentukan batasan sistem saat merancang DFT level 1. Jawabannya yaitu batasan sistem ditentukan dengan mengidentifikasi apa saja yang termasuk dalam kendali data di dalam sistem serta apa yang berada di luar sistem atau entitas eksternal. Langkah ini dilakukan dengan memahami hubungan sistem, menganalisis alur kerja dan membedakan mana proses internal dan interaksi eksternal. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa penggunaan sistem yang tepat mengapa penggunaan simbol yang tepat sangat penting dalam pembuatan DFT? Jadi jawabannya simbol yang tepat membantu menyampaikan informasi sistem secara jelas dan konsisten. Penggunaan simbol yang benar mendorong pemahaman antara anggota tim, menghindari interpretasi yang salah, dan memastikan bahwa DFT dapat dibaca serta ditindaklanjuti oleh pengembang atau pemangku kepentingan lainnya. Banyak pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana struktur data seperti array atau list biasa digunakan dalam mendukung sistem informasi. Jawabannya yaitu array atau list digunakan untuk menyimpan jumlah data secara terstruktur dan efisien seperti daftar anggota, buku, atau transaksi dalam sistem informasi. Struktur ini memudahkan pencarian, penyortiran, dan manipulasi data serta mendukung pengolahan informasi secara otomatis dan sistematis. Selanjutnya, refleksi yang pertama, apa hal paling menantang yang kalian temui saat menyusun DFT berdasarkan simbol? Jawabannya yaitu hal paling menantang yang kami temui adalah mengidentifikasi dengan tepat entitas eksternal, proses, serta aliran data yang saling berhubungan dalam sistem perpustakaan. Kami sempat mengalami kesulitan mendapat mana data flow yang mengarah ke proses, mana yang kembali ke data store, serta bagaimana mendeskripsikan input dan output dari masing-masing proses dengan benar agar terjadi rekomendasi. Yang kedua, bagaimana kalian menyelesaikan kendala dalam memahami notasi dan aliran data di DFT? Jawabannya itu kalian mengatasinya dengan cara mempelajari kembali contoh DFT yang sudah ada, membaca ulang materi notasi DFT seperti simbol proses, serta data flow dan entitas eksternal, serta berdiskusi dalam kelompok untuk saling mengecek hasil rencana. Selain itu, kalian menggunakan bantuan tools seperti website yang menyediakan template DFT sehingga memudahkan dalam memahami bagaimana setiap simbol digunakan secara konsisten. Yang ketiga, apakah kalian merasa lebih memahami konsep struktur data dan DFT setelah praktik dengan desainer dijelaskan? Ya, kami merasa lebih memahami konsep struktur data dan DFT setelah praktik dengan webcycle dengan tampilan visual yang intuitif. Webcycle membantu kalian menangkap aliran data secara lebih jelas dan sistematis. Waktu drag and drop simbol memudahkan kami untuk fokus pada alur sistem tanpa terlalu khawatir salah menggambar hasil. Selain itu, dengan melihat visual, kami jadi lebih paham bagaimana data bergerak antar proses dalam sistem perpustakaan. Yang keempat, apa pembelajaran utama yang kamu peroleh dari kerja kelompok dalam merancang DFT? Yaitu pembelajaran utama yang kami peroleh dalam pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam tim. Dengan berdiskusi, kami saling melengkapi pemahaman satu sama lain, menyatukan sudut pandang, dan mengoreksi kesalahan sejak dini.
anggota kelompok kalian. Rifki membuat DFG, Raksui membuat DFG, Raka membuat DFG, dia mengerjakan LKPD, Lana mengerjakan LKPD, dan Alifah membuat DFG. Ini langsung dibuka DFG-nya. Iya, langsung dibuka. Nah, untuk DFG kami seperti ini. Jadi di sini ada dua entitas, yaitu untuk petugas perpus dan karyawan. Nah, untuk prosesnya di sini ada pencarian koleksi buku, manajemen koleksi buku, pembuatan laporan, peminjaman dan pengembalian buku. Nah, lalu ada juga pembayaran denda. Ini alurnya di sini karyawan ini akan mencari buku yang ada, dan ini akan mencari dari data store, data koleksi buku ini. Lalu bukunya nanti akan ditampilkan ke pengguna. Setelah itu ini untuk yang petugas perpus ini untuk menambahkan data buku baru atau merubah data buku. Ini di proses manajemen koleksi buku. Nah, nanti akan di data laporan akan mengambil data buku tersebut. Lalu di pembuatan laporan ini petugas perpus akan meminta laporan. Nah, ini akan menghasilkan laporan. Oh, ini kebalik. Bisa kayak gitu ya Mas ya? Gitu Bu. Balik sedikit. Maaf ya Bu. Nah, seperti itu. Untuk pembuatan laporannya akan mengambil dari data store, data laporan, dan untuk manajemen koleksi buku ini akan ambil dari data koleksi buku itu. Oke, selanjutnya di proses peminjaman buku. Nah, di sini untuk karyawan akan memberikan persyaratan untuk memenuhi peminjaman buku seperti KTP atau yang lainnya, identitas pokoknya. Lalu nanti sistem akan menyimpan data peminjaman buku di data koleksi buku ini, lalu akan ini prosesnya akan memberikan konfirmasi ke penggunanya. Lalu ini untuk pengembalian buku yang dikembalikan dari pengguna akan dicatat di data store, data pengembalian ini. Lalu ini akan mencatat pengembalian dan jika terlambat nanti akan ada dendanya. Untuk yang proses membayar denda ini pengguna akan membayar denda yang tertera, lalu akan tersimpan di data pembayaran denda, data store ini. Lalu di proses ini akan memberikan struktur pembayaran yang sesuai dengan dendanya itu. Sudah seperti itu. Dari kelompok 2 dimasukkan. Kalau dari saya itu data store-nya kurang garis. Harusnya ada garis 2 di atas. Oh iya Bu. Sama untuk proses penyimpanan informasi dari anggota juga ada kurang. Oh iya. Untuk selebihnya bagus dan modelnya juga rapi. Sudah menjadi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyampaikan kesimpulan tentang materi yang saya ajarkan kali ini. Apa aja yang kalian dapati, apa aja yang kalian pelajarin. Silakan salah satu. Ini bisa di-spin aja. Di-spin. Oke. Siapa aja? Ini mau siapa? Saya Sudah ya? Spin. Loh. Oke, siapa? Silakan. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran ilmu kali ini, kami dapat menyusun DFG atau satu mulai dari proses-proses yang tersedia dalam studi kasus, dan analisis dari proses dari user ke data store dan prosesnya. Katakan di sini yang terpenting adalah DFG ini sangat sering digunakan sebelum memulai tentang sebuah aplikasi atau website. Mungkin itu. Terima kasih Mas Doni atas kesimpulannya. Jadi dari ini sesuatu, DFG adalah alat bantu visual yang sangat penting dalam perencanaan sistem. Dengan DFG kita dapat memahami bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh, mempermudah komunikasi tim dan menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang efisien. Jadi nanti ada post test mandiri kalian kerjain untuk CL deadline-nya ini maksimal jam 5 sore nanti. Oke, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Perwakilan salah satu anak untuk membaca doa. Ayo, Silakan. sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Sekian dari saya. Makasih sudah mendengarkan dan mempelajari apa yang saya ajarkan. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata dan apapun itu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.